Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Afriza Cindy Aziza Nurninda dengan NIM 228.209. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang globalisasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu 1. Safia Rihadatul Aish dengan NIM 228.195. 2. Raihatul Jannah dengan NIM 228.203. 3. Afriza Cindy 228.209. 4. Cynthia Nur Aini dengan NIM 228.168. Materi yang akan dijelaskan adalah 1. Tentang pengertian globalisasi. 2. Konsep globalisasi. 3. Sejarah globalisasi. 4. Teori globalisasi. 5. Macam-macam globalisasi. 6. Proses globalisasi. 7. Dampak globalisasi. Dan terakhir, 8. Tantangan menghadapi globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah fenomena nyata yang memungkinkan orang-orang dari dunia yang berbeda untuk berbagi informasi dan teknologi untuk bekerja sama di berbagai bidang. Secara istilah, globalisasi memiliki beberapa pendekatan pengertian, yaitu 1. Globalisasi sebagai internasionalisasi. Globalisasi hanya dapat dilihat sebagai gambaran hubungan transnasional antar negara. 2. Globalisasi sebagai liberalisasi, menunjukkan bahwa globalisasi menciptakan kebebasan pasar, yaitu mengacu pada proses pencabutan pembatasan perjalanan yang diberlakukan pemerintah antar negara untuk menciptakan ruang terbuka dan menghilangkan batas-batas ekonomi global. 3. Globalisasi sebagai universalisasi adalah proses penyebaran objek dan pengalaman yang berbeda kepada orang-orang di seluruh dunia. 4. Globalisasi sebagai westernisasi atau modernisasi. Globalisasi sebagai cara berpikir dan hidup yang dinamis. Misalnya, dalam hal ini, budaya lokal biasanya dihancurkan, dan dalam prosesnya nasib setiap peradaban lokal ditentukan. 5. Globalisasi sebagai deterritorialization atau sebagai penyebaran supraterritoriality. Globalisasi diartikan sebagai rekonfigurasi geografis, sehingga ruang sosial tidak lagi sepenuhnya dipetakan berdasarkan tempat teritorial, jarak teritorial, dan batas wilayah. Konsep globalisasi menurut para ahli. 1. Sela Sumarjan. Globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat yang berada di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. 2. Edison A. Jamil DKK. Globalisasi adalah sebuah proses yang muncul dari sebuah gagasan
yang kemudian ditawarkan agar diikuti oleh bangsa lain yang pada akhirnya akan sampai pada sebuah titik kesepakatan bersama dan menjadi panutan bersama bagi bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. 3. Emmanuel Licher. Globalisasi adalah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat di mana mereka sebelumnya berpencar dan terisolasi yang nantinya akan saling memiliki ketergantungan dan mampu mewujudkan persatuan dunia. Selanjutnya dipresentasikan oleh Mbak Roihatul Jannah. Tempat dan waktu saya persilahkan. Sejarah globalisasi. Sejarah globalisasi merupakan perubahan ruang dan waktu. Menurut rentangan waktu, globalisasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, di antaranya globalisasi kuno, globalisasi modern awal atau proto, dan globalisasi masa kini. Teori globalisasi, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, neoliberal, yaitu merupakan evolusi dari perspektif ekonomi liberalisme klasik yang berakar pada pemikiran para filosof Inggris. Yang kedua, nomads, adalah teori epistemologis daripada teori politik. Cakupan pembahasannya jauh lebih luas, namun tetap berpegangan pada cara pemahaman yang dialektis. Yang tiga, Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan semata-mata oleh jumlah aset atau modal yang dimilikinya, dengan jumlah perdagangan dunia yang sangat penting. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Safia. Tempat dan waktu saya persilahkan. Macam-macam globalisasi. Globalisasi ekonomi. Proses pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi melintasi batas-batas nasional dan regional seperti pergerakan barang, informasi, jasa, modal, dan tenaga kerja melalui perdagangan dan investasi. Yang kedua, globalisasi budaya. Globalisasi mempengaruhi hampir setiap aspek masyarakat, termasuk aspek budaya. Kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang dianut suatu masyarakat dan persepsi terhadap hal-hal yang berbeda oleh warganya. Yang ketiga, globalisasi pendidikan. Proses pembelajaran di mana peserta didik memperoleh kekuatan agama, kedisiplinan diri, budi pekerti, kecerdasan, akhlak mulia, dan kemampuan, serta secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar dikenal oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang keempat, globalisasi politik. Globalisasi telah menciptakan kesenjangan besar dalam kehidupan politik negara-negara. Kehidupan politik suatu bangsa dibagi menjadi 2 bagian terpisah dari tindakan domestik atau internasional. Keduanya beroperasi menurut logika, aturan, aktor, dan agenda yang berbeda. Yang kelima, globalisasi teknologi. Teknologi merupakan salah satu faktor yang mempercepat tren globalisasi pada tahun 1990-an. Revolusi industri teknologi komunikasi yang membawa produk media elektronik dan siber ke dalam kehidupan masyarakat. Proses globalisasi. Proses globalisasi berlangsung dalam 2 dimensi, yaitu ruang dan waktu. Globalisasi terjadi di semua bidang kehidupan, yaitu ideologi, politik, ekonomi, dan terutama pendidikan. Proses globalisasi mengandung implikasi bahwa suatu aktivitas yang sebelumnya terbatas jangkauannya secara nasional, secara bertahap berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara. Selanjutnya dipresentasikan oleh Mbak Cynthia.
Tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, dampak globalisasi yaitu ada 2, dampak positif, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, mudah melakukan komunikasi, mobilitas tinggi, menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran, memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Dampak negatif, informasi yang tidak tersaring, perilaku konsumtif, membuat sikap menutup diri, berpikir sempit, pemborosan, meniru perilaku yang buruk, gaya hidup kebarat-baratan. Tantangan menghadapi globalisasi. Tantangan muncul dari setiap perubahan, tidak hanya dalam satu aspek kehidupan, tetapi juga sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Tentang identitas nasional Indonesia di era globalisasi. 1. Hedonisme. 2. Memudarnya sikap gotong royong yang menjadi nilai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. 4. Lunturnya sikap sopan santun. Tantangan kebudayaan daerah di era globalisasi. Tantangan era globalisasi yang dapat mengancam eksistensi, budaya, dan individualitas bangsa Indonesia saat ini harus disikapi melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, falsafah hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya, tantangan pimpinan di era globalisasi. 1. Pimpinan yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Pimpinan yang memberikan suri teladan yang baik. 3. Pimpinan yang bisa membangkitkan semangat juang. 4. Pimpinan yang memiliki kekuatan. 5. Pimpinan yang memiliki empati, terbuka, rendah hati. 6. Pimpinan yang tegas disiplin. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi. Pancasila merupakan sumber tuntunan, inspirasi, motivasi, tindakan, dan pembenaran. Tantangan terbesar bangsa terhadap dunia yang terglobalisasi ini adalah menurunnya nilai-nilai nasional. Baik, terima kasih. Selanjutnya, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Iya, silakan Mbak Lydia. Ya, terima kasih atas kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Maulidia Zahro Asania, NIM akhir 190. Saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan membahas tentang globalisasi ya. Nah, saya di sini bertanya, apa pengaruhnya masa globalisasi pada bidang pendidikan di era saat ini? Terima kasih. Bagaimana cara mengatasi dampak buruk globalisasi dalam bidang pendidikan selama proses pengajaran dalam COVID-19?